Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat kiri kanan Bapak Ibu, depan belakang. Ingetin wajahnya dalam-dalam. Minggu depan minta angpau. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Karena saya tahu tadi ada yang di depan saya, orangnya saya tahu lah kelihatannya. Ya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Yes, seminggu yang penuh dengan begitu banyak hal yang menegangkan, ya semuanya ya Pak ya. Senin kita kena banjir semuanya, tapi Tuhan kita tetap baik. Amin. Yes, Tuhan kita tetap baik. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ke-10 pada pagi hari ini berbicara mengenai harga diri. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Sudah deh. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai ke dalam, saya pakai pin smile ini sebetulnya. Karena hari ini saya double job, bukan double job sih, pelayanannya tugasnya bareng-bareng sama Asyir. Dan cuma di gereja ini kelihatan, bukan cuma di gereja ini tapi di gereja ini. Asyir jadi pelayan di petugas parkir, jadi kameramen, itu sama rohaninya dengan berkhotbah loh. Halo dong. Itu sama rohaninya, sama mulianya, sama pentingnya dengan berdiri di depan berkhotbah. Persiapannya sama, itunya sama. Kasih tepuk tangan buat yang Asyir, buat yang semuanya, yang di parkiran. Kamu yang di parkiran? Iya Pak, karena nggak ada yang beda, persiapannya semua sama, ini sama. Sekarang udah tahun 2018, jadi hidup jangan begini-begini aja. Jadi jangan juga cuman datang ke gereja cuman panasin bangku gereja. Ups, salah. Panasnya udah waktunya untuk mulai sesuatu yang berbeda. Yes? Kejadian tadi bicara tentang Yohanes pasal yang kedua mengenai pernikahan di Kana, sebuah passage, sebuah pasal yang sangat familiar. Minggu lalu saya ikut diundang untuk satu pelayanan, bukan pelayanan sih sebetulnya. Jadi keluarga ada syukuran. Kebetulan keluarga papa mertua ada syukuran, saya harus diminta oleh sang oma untuk berbicara. Omanya sih enggak terlalu tua umurnya, baru 100 tahun. Karena memang 100 tahun, di GSC Bethlehem loh, mungkin ada di lansia. Mungkin dia adalah oma yang tertua yang ada di sini kali. Yang sekarang masih ada gitu, yang masih hidup 100 tahun umurnya. Ya memang ada family, kemudian dia telepon, sang oma kepengen saya yang bicara. Karena umurnya bukan sekedar karena dia keluarga, tapi umurnya 100 tahun bos. 100 tahun saya bicara lah, gak apa-apa. Semuanya saya ini, jadi kemudian saya bicara, dan saya bersyukur omanya masih main harmonika, masih bisa nyanyi, masih bisa ya oke. Tapi dari situ kemudian saya untuk melihat bahwa satu-satunya hal yang konstan, satu-satunya hal yang pasti di dunia itu adalah Tuhan kita tetap baik. Dalam semua situasi yang saudara hadapin. Dalam setiap kesulitan yang saudara alami, dalam semua apapun yang saudara yang kelihatannya saudara seperti berjalan melewati neraka, tapi percayalah Tuhan kita tetap baik. Satu-satunya hal yang pasti di tengah semua hal yang tidak pasti yang ada di dunia, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap baik dan dia akan selalu baik untuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Yes? Yes, 100 tahun. Kebayang nolnya berapa 100 tahun sekarang. Ya bersyukur akan hal itu tapi kemudian kemudian saya mulai berpikir. Saya meyakini adalah begini Pak, untuk saya harus mulai pada pagi hari ini. Saya meyakini dan saya percaya kita semua setuju bahwa hari ini kita lebih tua 1 hari dibanding hari kemarin. Iya dong. Iya, enggak. Tante baru suntik botox kemarin.
Jadi pasti tante awet muda. Tante mau suntik botox, batox, katox, apapun juga. Tante lebih tua hari ini, 1 hari lebih tua dibanding hari kemarin. Yes, kalau kita yakin percaya, nggak usah dikasih tahu percaya juga untuk yakin percaya bahwa kita adalah hari ini 1 hari lebih tua dibanding hari kemarin. Hal itu juga demikian bahwa kita hari ini 1 hari lebih dekat pada kematian kita loh. Kalau udah ngomong mati udah diam semua sih, waktunya masih pagi. Ngomongin duit, hidup, kelihatan seru, kelihatan kalau pagi-pagi enggak. Iya dong, kalau saudara yakin bahwa kita hari ini 1 hari lebih tua dibanding hari kemarin, punya pengertian hari ini saya 1 hari lebih dekat kepada kematian saya loh. Dan itu gak usah ditengking, itu akan datang. Saudara mau datang, percaya atau gak percaya, suka atau gak suka, tahu atau gak tahu, datang. Itu mau udah datang, itu mau udah hukumnya, udah gak perlu lagi diapa-apain. 1 hari lebih dekat pada kesudahan kita. Pertanyaan yang penting adalah begini, bukan kapan kita akan mati sebetulnya. Tapi bagaimana saya memutuskan untuk hidup hari ini. Itu yang paling penting. Itu akan datang waktunya. Tapi bagaimana saya memilih untuk memutuskan atas semua pilihan yang terjadi hari ini. Itu yang paling penting. Itu yang membuat semuanya itu bernilai. Semuanya itu menjadi sebuah bermakna bahwa kapan kita akan mati gak terlalu penting. Tapi bagaimana saya memutuskan untuk hidup hari ini itu yang jauh lebih penting. Dan bagaimana saya menilai kehidupan saya hari ini itu sangat ditentukan dari bagaimana saya menilai diri saya loh. Hidup saya. Value yang kita taruh dalam kehidupan saya, demikian juga value yang akan kita jalanin dalam kehidupan kita. Nah kita baca tadi perikopnya bahwa mengenai perjamuan Yesus mengubah air menjadi anggur di perjamuan kawin di Kana. Air berubah menjadi anggur. Dan Alkitab tulis this is the first miracles. Mujizat pertama yang Yesus buat, mengubah air menjadi anggur. Mengubah hal yang kelihatannya biasa menjadi hal yang luar biasa. Mengubah air menjadi anggur. Air ini hal yang sama diubah menjadi anggur. Dan yang menarik adalah Kejadian 1 berbicara waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan manusia, Alkitab tulis gini, kemudian Tuhan mengambil debu tanah. Ada yang mengambil emas? Tuhan gak ambil kita dari emas loh. Keberatan kalau emas, Iron Man kelihatannya kalau jadi emas. Tuhan ambil dari debu tanah. Kemudian dia bentuk dengan tangannya. Listen. Kita tuh dibentuk dengan tangannya Tuhan. Saya gak pernah bosan untuk ngomong gini. Untuk ciptaan bintang, bulan, matahari semuanya diciptakan dengan perkataan. Tapi untuk saya dan saudara Tuhan kotorin tangannya loh. Dia ambil debu tanah tuh pakai tangannya, gak lewat mulutnya. Pakai tangannya dia ambil dari debu tanah kemudian dia bentuk dari debu tanah. Menjadi Alkitab tulis gini, kemudian Tuhan melihat manusia teramat sangat baik. From the ashes. Dari debu tanah Tuhan ambil di Kejadian 1, dia bentuk dari debu tanah yang gak punya harganya, yang kotor, yang diinjak orang, Tuhan ambil, dia bentuk manusia dan dia sebut itu mahakarya. Hal itu yang terjadi waktu Yesus melakukan mujizatnya yang pertama. Yesus belum buat apapun juga, dia gak bangkitin orang mati pada saat itu. Tapi dia melakukan hal mujizat pertama, dia mengubah air yang biasa, yang gak ada artinya, yang kotor, yang mungkin dipinggirin oleh orang, yang gak dianggap penting oleh orang, air tersebut diubah menjadi anggur terbaik yang pernah ada. The same value-nya kalau saudara lihat benang merahnya adalah begini. Tuhan kita jauh lebih tertarik untuk mengubah apa yang di dalam saudara dibanding mengubah keadaan yang di luar saudara. Because what's inside of you, kenapa yang ada di dalam saya dan saudara itu memiliki nilai yang berharga. Sangat berharga. Sangat berharga. Itu sebabnya ada orang seringkali berpikir, ada orang seringkali bertindak, ya udahlah, hidup mah asal hidup aja. Karena hidupnya asal hidup, ya udahlah asal kerja ya asal aja. Asal kerja kemudian dia udah kawin asal aja. Asal, semuanya asal. Asal-asalan semuanya. Kenapa? Karena kenapa orang bisa memiliki kehidupan yang asal-asalan? Karena dia menganggap dirinya murahan. Kalau orang gak menganggap dirinya murahan, dia gak berbuat seperti begitu loh. Saya tadi kasih contoh kebaktian 1. Saudara datang dengan sepatu, dengan sendal atau dengan apa? Bayangkan atau sendal sepatu saudara harganya 1 miliar. Udah bayangin? Maukah saudara pakai itu untuk belanja ke pasar Bogor becek-becekan? Kagak kelihatan naik angkot gitu. Kalau saya punya sendal sepatu 1 miliar saya taruh di leher kelihatannya. Wih 1 miliar bos, biarin gak pakai sendal, gak pakai apa 1 miliar. Gak ada kenapa terlalu mahal. Kalau saudara tahu betapa berharganya sesuatu, perlakuan kita terhadap benda itu akan berbeda. Selalu loh Pak. Saudara mau pakai sendal, sendal 1 miliar tuh masukin di berangkas aja di rumah. Ya dijagain sama satpam. Kemudian lepasin anjing herder 5 biji. Karena apa? Sendalnya 1 miliar. Sendalnya doang. Kenapa begitu berharga? Karena dia begitu berharga perlakuan kita berbeda.
Apa yang kita lakukan dengan apa, kalau kita beri nilai itu menjadi sesuatu yang berharga, kita akan jaga itu dengan baik. Seringkali orang bertindak hidup asal-asalan, kenapa? Karena dia nggak menganggap hidupnya adalah hidup yang mulia. Karena dia menganggap bahwa hidupnya adalah hidup yang murahan. Gini aja, bangun tidurku terus mandi, kemudian tidak lupa gosok gigi. Ya bangun tidur, tidur lagi, kemudian bangun tidur, tidur, bangun terus. Gitu-gitu aja kehidupannya. Padahal bukan begitu loh. Tuhan nggak menciptakan manusia seperti begitu. Tadi pagi juga saya bicara buat saudara, Buya Hamka. Buya Hamka itu salah satu budayawan di Indonesia, dipandang salah satu yang terpandang. Dia sebut sebuah begitu pernyataan yang sangat menarik buat saya. Kalau kerja asa cuman sekedar kerja, kalau kerja cuman sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kalau kebo cuman sekedar, sorry ya, saya orang Sunda. Kalau kebo cuman sekedar, kalau kerja cuman sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Cuman yang ini yang buat gak enak. Kalau hidup cuman sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup. Hah? Kalau kita kerja cuma sekedar kerja, kebo di sawah juga kerja loh. Tapi kalau kita hidup cuma sekedar hidup, monyet juga hidup. Kita nih monyet apa orang sih? Pertanyaannya bukan buat saudara gitu. Tapi artinya begini, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang bernilai, yang melebihi apapun juga, yang sedang Tuhan bagikan buat diri kita. Yang harga kita tuh jauh lebih tinggi daripada ciptaan Tuhan yang lain. Makanya kita gak kenal Feng Shui atau gimana loh. Masa baca, kita nih makhluk yang sangat mulia. Ciptaan Tuhan yang lain, bulan, bintang, matahari itu adalah baik aja. Masa kita tanya nasib kita pada bintang, pada bulan, pada gimana? Dia kan ciptaan Tuhan di bawah kita kelasnya. Enggak benar kelihatannya kita nih. Ada yang salah dengan kayak kita nih. Kalau mau tanya gitu harusnya tanya pada Tuhan dong. Iya dong. Nah tadi yang berbicara mengenai pernikahan di Kana. Because your greatest value in life is your value to God. Bahwa nilai tertinggi dalam kehidupan saya dan saudara itu nilai yang keluar dari apa yang Tuhan katakan loh. Nilai pasangan kita berubah. Loh kalau suami istri lagi berantem, kalau nggak berantem sayang. Tapi kalau lagi berantem sayang, nggak tahu. Kan biasanya kayak gitu, kenapa? Nilai kita berubah tiap orang. Penilaian orang berubah, tapi penilaian Tuhan nggak berubah loh. Dia kasih buat saya saudara penilaiannya nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah, tadi saya kasih contoh. Tadi pagi, saya kasih contoh juga buat saudara, mohon maaf. Mau sulap kelihatannya. Duit 100.000. Saya kucel banget depan saudara. Duit 2.000 perak, bayang. Saya kasih parfum, wangi, asik. Saya taruh. Saudara pilih yang mana? Ayo loh, tes IQ nih pagi-pagi. Come on, mau pilih yang mana? Kalau saudara ada yang pilih yang ini, kelihatannya saudara terlalu dekat sama sorga kelihatannya. Sorgawi sekali nggak duniawi. Kita kan pilih yang ini kan. 100.000 walaupun kucel walaupun kumbal. Karena apa? Karena kertasnya? No, nilainya. Kertasnya mungkin bisa hancur Pak, tapi nilai yang di dalamnya nggak bisa hancur loh. Dan waktu Tuhan berkata itu buat saya dan saudara, dosa, kesalahan apapun juga jangan pernah biarkan satu sequence. Satu bagian dari seluruh kehidupan saudara menentukan kehidupan saudara selanjutnya. Kalau saudara mungkin pernah, mohon maaf kalau saudara ngomong, mungkin pernah bercerai atau kayak gimana, kemudian saudara kasih label, kalau gitu hidup gua nggak diberkati oleh Tuhan. No, jangan pernah biarkan satu bad habit, satu kesalahan, kejatuhan saudara menentukan seluruh kehidupan saudara. Tuhan saya dan saudara selalu berkata bahwa saudara adalah orang yang berharga. Saudara orang yang berharga. Nah gimana caranya? Ayat yang ketujuh. Ya, ayat yang ketujuh. Yes. Yang tadi Yohanes 2 ayat yang ketujuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Kalau saudara mau menemukan harga diri saudara, saudara harus menemukannya dalam perkataan Tuhan tentang saudara. Yakin. Bukan perkataan orang lain. Karena Yesus memulai, mujizat ini dimulai dengan Yesus berkata, keluar firman dari perkataannya, keluar dari Yesus kepada situasi yang sulit ini, kepada situasi ketika kekurangan ini, Tuhan berfirman. Itu waktu Tuhan berfirman, itu yang saudara perlu dan saya perlu tangkap dalam kehidupan saya dan saudara. Loh saya yakin pada hari ini, pagi hari ini, kita semua datang dengan begitu banyak nama nilai dalam diri kita. Iya dong, kemeja saudara, baju saudara punya namanya tuh. Nilainya tuh banyak banget kalau saudara pakai jaket atau pakai apa, semuanya kita nih ada nilai orang-orang lain. Ada nilai orang-orang selama mereka dipakai di luar nggak apa-apa. Tapi kalau saudara mengambil itu nilai itu masuk, yang ada di luar ini masuk dalam hati saya dan saudara, di situ bahaya muncul. Dari mana? Kalau saudara pakai keluar dari mobil pakai tas mereknya H, jalannya beda loh.
Padahal dia nggak tahu H itu singkatan dari Herman. Come on. Saya bukan salesnya gitu ibaratnya ya. Loh orang berbeda kenapa? Kalau tasnya hilang, hilang harga dirinya. Mobilnya atau apanya. Kita menaruh itu dengan apa yang di luar. Yang di luar cukup dipakai di tubuh aja. Tubuh ini cuma sifat sementara tapi yang ada di dalam. Harga diri saudara dimulai dari apa yang dikatakan oleh yang tergantung di kayu salib yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Saudara mau tahu apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Matius pasal yang ke-6 ayat 26. Nilai kita ditentukan dari apa yang keluar dari mulutnya Tuhan. Dan ini yang keluar dari mulutnya Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Pandang burung-burung di langit, kata Tuhan Yesus, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu semua ciptaan Tuhan yang lain? Itu value-nya Tuhan tuh. Keluar dari mulutnya Tuhan loh. Kurang. Yesaya 43 ayat keempat. Daniel Nathanael tadi udah bicara. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Listen, saudara berharga, saudara mulia bukan karena apa yang saudara lakukan. Bukan karena titel saudara di belakang STH, SH, MTH, belakangnya ALM. Almarhum gitu ibaratnya. Enggak kayak begitu juga gitu. Belakangnya kan paling belakang, enggak enak. Bukan karena titel saudara, no. Saya berharga bukan karena apa yang saya lakukan. Saya berharga karena yang digantung di kayu salib nama Yesus berkata gini, aku mengasihi engkau. Tanpa syarat, kekal. Aku mengasihi engkau. Gak bisa ditambah, gak bisa dikurangin, aku mengasihi engkau. Karena aku mengasihi engkau, aku mati buat engkau. Alasan kenapa Yesus Kristus datang ke dunia bukan sekedar untuk menebus dosa kita. Menebus dosa kita itu caranya, tapi alasan Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan kita pada tujuan, pada fungsi, pada harga sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu pribadi yang mulia. Itu dia yang harusnya diinin. Itu dia yang harusnya kita tangkap, bahwa yang tergantung di kayu salib yang namanya Yesus, dia bereskan semua dosa, supaya saya dan saudara kembali pada point of view yang benar, kembali pada perspektif yang benar bahwa hidup kita ini adalah hidup yang mulia. Bukan hidup yang murahan, apalagi asal-asalan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus melihat, mendengar, menangkap apa yang keluar dari mulutnya Tuhan. Kalau saudara menganggap diri saudara asal-asalan, pernikahan kita akan asal-asalan. Kalau kita menganggap hidup kita ini cuma murahan, pernikahan akan jadi murahan, kerja murahan, kualitas hidup murahan, itu jadi semua lingkaran. Jadi semua lingkaran yang gak akan pernah berhenti. Hal pertama yang kita lakukan, yang Yesus katakan adalah gini, kita harus percaya apa yang keluar dari mulutnya Tuhan. Tapi ternyata dia gak berhenti cuma sampai di situ, tolong munculin ayatnya. Pertama, nilai saudara ditentukan dari apa yang keluar dari mulutnya Tuhan. Oh bukan, Yohanes 2 tadi ayat yang ke-7. Bukan sekedar apa yang Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Adalah satu hal untuk saudara mendapat inspirasi pada pagi hari ini atau saudara ikutin setiap khotbah dapat inspirasi. Tapi adalah hal yang berbeda gini, inspirasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Ujung-ujungnya bau terasi. Semua kan enak ya, bau terasi, Wah benar loh. Waktu Tuhan berbicara, isi itu semua dengan penuh. Waktu Tuhan berbicara tadi, engkau berharga, engkau mulia. Pertanyaannya adalah gini, kalau saudara gak tangkep itu, gak lakukan itu, gak mentaati itu dalam kehidupan sehari-hari, itu cuma sekedar inspirasi yang ujungnya akan menjadi halusinasi. Yang membuat peristiwa ini terjadi adalah begini, bukan sekedar Yesus berbicara, tolong ayatnya, berbicara tadi, tapi hamba-hambanya mengisinya sampai penuh. Ketaatan kita kepada firman Tuhan yang membuat perbedaan. Alkitab berkata gini, berbahagialah kamu, kata Tuhan Yesus, jika kamu melakukannya. Jadi kebahagiaan kita tidak ditentukan dari apa yang kita ketahui, kebahagiaan kita ditentukan dari apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan yang membuat perbedaan dalam kehidupan. Kalau saudara cuma terinspirasi pada pagi hari and you are doing nothing, ya cuma sekedar itu doang. Tapi ada begitu banyak orang yang terinspirasi, kemudian ambil inspirasi itu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan aksinya, sampai terjadilah transformasi dalam kehidupan perubahan. Airnya itu terletak, air yang dipakai itu buat air pembasuhan kaki sebetulnya. Itu terletak ada di luar rumah biasanya. Itu tempat-tempat yang, dan hamba yang melakukannya biasanya adalah hamba yang paling rendah tingkatannya. Kalau hamba yang jago masak tuh ada di dalam rumah.
Hamba yang bisa melayani dalam rumah, tapi kalau cuma bersih-bersihin kaki itu biasa adalah hamba yang ada di luar. Yang menarik adalah begitu loh. Waktu firman itu diberitakan, hamba ini nggak komplain pada Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Airnya berubah dari anggur. Padahal Tuhan Yesus bisa bilang gini dong buat air. Air berubah jadi anggur dalam nama gua. Dalam nama Yesus maksudnya. Dalam nama Yesus berubah jadi anggur. Bisa dong? Bisa banget. Tapi dia enggak loh. Tuhan cuma berkata ini, sekarang ambil, cedok, bawa ke dalam. Cedok, pindahin tempatnya dari luar, masukin ke dalam. Kalau saudara mau berubah dari orang yang cuma sekedar biasa-biasa menjadi orang yang mulia, you have to move from your original place. Saudara perlu pindah dari tempat saudara sekarang untuk mulai sekarang berjalan mentaati Tuhan, mentaati mengambil firman Tuhan dalam kehidupan untuk sampai pada tempat di mana saudara diciptakan adalah orang yang mulia. Life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan, itu berbicara mengenai proses. Air gak berubah jadi anggur di luar, karena memang tempat anggur bukan di luar. Bukan di luar tempat anggur di dalam loh. Itu sebabnya Tuhan gak ubah air jadi anggur, kenapa kalau air jadi anggur jadi di luar, mubazir nih. Tapi Tuhan kepengen saya dan saudara menangkap firman-Nya Tuhan, sama seperti hamba itu kemudian mulai mentaati firman Tuhan, memegangnya dan berjalan bersamanya sampai di titik di mana pemimpin atau MC pernikahan itu ada. And waktu saudara berjalan seperti begini, ini proses ketaatan loh. Saudara bayangin gak itu hamba? Dia tahu ini air. Dia tahu di dalam lagi kekurangan anggur. Kemudian dia ambil nih air, dia bawa ke dalam. Kalau saya mikir, gila nih gue nih. Kalau gue ngambil air kemudian gak jadi apa-apa, tiba-tiba langsung cuma dikasih air doang. Air kobokan gitu, kasih ke MC buat kasih minum semuanya. Kehilangan pekerjaan dong. Bisa kehilangan nyawa. Dia harus bayar harganya loh. Ketaatan membutuhkan harga yang harus dibayar. Oh iya jelas, untuk saudara menjadi orang yang mulia itu enggak peristiwa instan terjadi dalam sekejap mata. Membutuhkan proses, membutuhkan endurance, membutuhkan gairah, membutuhkan kekuatan, membutuhkan passion untuk mulai berubah nih. Ngambil air ini untuk masuk ke dalam, berubah menjadi anggur. Kenapa hamba ini menjadi mentaati apa yang semua Yesus katakan? Dia adalah hamba yang paling rendah yang ada dalam perjamuan tersebut. Saya cuma dapatin gini loh. Bahwa tingkat kerendahan hati kita itu menentukan tingkat ketaatan kita kepada Tuhan. Semakin orang rendah hati di hadapan Tuhan, semakin taat dia kepada Tuhan. Kalau saudara mau tahu apa itu definisi rendah hati, it's very simple sebetulnya. Rendah hati itu cuma berkata gini, kita menyadari bahwa kita tanpa Tuhan gak bisa buat apa-apa. Cuman itu doang sih sebetulnya. Semakin orang menyadari bahwa hidupnya adalah kasih karunia Tuhan, semakin besar ketaatan dia kepada Tuhan. Semakin Pak, itu saya jamin, saya yakini. Makanya Alkitab Tuhan berkata begini, Tuhan mencintai orang yang rendah hati. Tapi dia membenci orang yang tinggi hati. Amsal Salomo berkata tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau saudara, Tuhan mencintai orang yang rendah hati, tapi dia menentang orang yang sombong. Orang yang rendah hati itu disayang Tuhan loh. Halo? Orang yang rendah hati itu disayang Tuhan. Dicintai oleh Tuhan. Orang yang sombong dicintai setan. Saudara mau pilih yang mana? Ayo. Semakin kita rendah hati kepada Tuhan, semakin besar ketaatan kita kepada Tuhan. Karena waktu kita berjalan dalam kerendahan hati, kemudian kita bisa melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Air berubah menjadi anggur melewati sebuah proses kehidupan. Seorang hamba yang taat, yang rendah hati kemudian ambil, dia nggak tanya. Hebatnya tuh hamba nggak tanya. Tuhan Yesus tuh cuma tamu loh di rumah. Saudara pernah bayangin gak ada tamu nyuruh-nyuruh saudara gitu, membantu saudara, tolong ambilin ini dong, tolong ambilin ini, kita marah juga gitu ibaratnya. Atau kita jadi pembantu, siapa loh? Tuhan gua bukan atau gimana, tapi hamba enggak loh. Dia gak komplain loh. Dia benar-benar gak komplain untuk tanya Tuhan, kemudian harus gimana dong gue? Ini berubah jadi anggurnya kapan? Enggak. Tapi dia tahu bahwa ketaatan kepada Tuhan itu yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan. Seringkali saya dapetin hidup saya adalah, kita jauh lebih taat sama ketua RT dibanding ketua sama Tuhan kelihatannya. Hari-hari ini, kalau udah ditagih iuran, tagih apa, kita takut banget kelihatan. Tapi untuk Tuhan katanya enggak. Bayangin kalau Presiden Jokowi bilang kepada saudara, pagi hari ini, ntar jam 10 kita makan ya. Jam 10, Presiden Jokowi, bukan saya. Jadi ke Presiden Jokowi aja. Ibaratnya ngajakin saudara makan jam 10 pagi, berani saudara untuk bilang ke dia, emang Bapak punya duit? Ntar siapa yang bayar? Jangan-jangan gue yang bayar lagi ntar. Berani ngomong gitu? Enggak kan, karena apa? Dia seorang presiden. Punya legitimasi yang kuat, punya kuasa, apapun dia bisa lakukan. Ini Tuhan loh. Ini Tuhan loh, kita lebih takut sama yang, itu yang saya bilang ketua RT dibanding sama Tuhan. Itu sebab kenapa sampai punya pemikiran seperti gitu, karena memang kita gak cukup rendah hati kepada Tuhan. Tingkat kerendahan hati kita
menentukan tingkat ketaatan kita kepada Tuhan. Air berubah dari sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga bukan karena kekuatannya air, tapi karena kekuatannya Tuhan dan juga karena ketaatan kita untuk mendengarkan firman-Nya Tuhan. Sekali lagi, inspirasi tanpa aksi, tanpa aplikasi itu cuma akan sekedar menjadi halusinasi. Pagi hari ini yang seperti saya bilang tadi, waktu saudara berhadapan dengan perjamuan kudus bukan sekedar makan roti dan minum air anggur, itu mengingatkan kembali wah gini, hidup saya dan saudara mulia. Hidup saya dan saudara berharga. Saya selalu bilang ke anak-anak youth, karena kalau setiap kali ketemu mereka, hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Terlalu sangat berharga untuk disia-siakan. Kenapa? Karena kalaupun saya cuma sendiri hidup di dunia, Tuhan Yesus tetap mati buat saya loh. Dia tetap datang ke dunia, dia tetap mati buat saya untuk tebus saya. Kenapa? Karena saya mulia. Suka lihat kalau orang lagi lelang di televisi atau di apa gitu ya. Misalnya barang ini dilelang, ayo siapa? 2.000 perak, ya 2.000, ya angkat tangan, ya 1.000, 5.000, kemudian dinaikin 10.000, kemudian 10.000, ada lagi 15.000, nggak ada, 3. Barang ini punya yang bidding, penawar terakhir yang 10.000. Harga ini barang itu sangat ditentukan dari harga yang menebusnya. Tahu nggak saudara bahwa harga saudara itu sama dengan harga yang nebus, yaitu yang tergantung di kayu salib. Yang namanya Yesus Kristus Tuhan, penguasa alam semesta, yang olehnya kita beroleh semua yang ada, pencipta semuanya. Harga kita tuh harga tebusan dia. Sama seperti harga Yesus mati di kayu salib, demikian pula harga kita. Kalau kita memandang diri kita, memandang kehidupan kita sebagai orang yang mulia, pernikahan akan menjadi pernikahan yang mulia. Pekerjaan saudara akan menjadi pekerjaan yang mulia. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang mulia, karena kita tahu harga diri kita. Datangnya daripada Tuhan loh. Bukan datang daripada yang lain, datang daripada Tuhan. Gak peduli dengan apa yang terjadi di luar, tapi nilai saya adalah nilai seperti Yesus tergantung di kayu salib. Aku mengasihi engkau tanpa syarat, sekarang sampai selama-lamanya. Pernikahan mungkin lagi berhadapan dengan permasalahan, bisnis mungkin berhadapan dengan apapun juga. Mungkin kita pernah buat kesalahan dulu, atau buat kesalahan kemarin-kemarin atau gimana pun. Tapi saya harus beritahu bahwa saudara, tetap nilai saudara adalah nilai yang mulia. You have to come back to God. Saya dan saudara harus kembali datang kepada Tuhan. Untuk memulai mempercayai Tuhan, belajar mentaati Tuhan dengan cukup rendah hati, untuk mulai untuk mulai meyakini, menyadari, untuk mulai menjalani kehidupan ini bahwa tanpa Tuhan saya memang bukan apa-apa. Airnya berubah jadi anggur, itu peristiwa yang pertama. Yang Yesus lakukan mujizat yang pertama, ayat yang ke-11. Saya akan selesai di sini. Ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tuhan menyatakan kemuliaannya enggak di kuburan massal, dia bangkitin orang mati. Di pesta kawin dengan mengubah air menjadi anggur. Tuhan menyatakan, sebenarnya kemuliaannya berasal dari kata kafot, pengertiannya bobot atau nilai. Tuhan sedang menyatakan nilai dia datang ke dunia dan murid-muridnya percaya. Apa nilainya? Mengubah hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Mengubah hal yang kelihatannya hina, nggak ada artinya apapun juga, kemudian mengubahnya itu menjadi sesuatu yang mulia. Karena apa? Karena memang ditentukan sebagai sebuah hal yang mulia. Bulan ini kalau kita berbicara mengenai bulan komunitas. Kalau berbicara mulai komunitas gini, hey, jadilah sama seperti hamba-hamba yang ada di perikop tadi, di pasal tadi. Kita adalah bagian kita adalah untuk mengambil orang-orang yang ada di luar, tetangga saudara, mereka yang merasa terpinggirkan, mereka yang merasa nggak pernah dihargai, anak-anak muda yang merasa kehidupannya hancur, masa depannya hancur, narkoba semuanya. Kita adalah orang-orang yang sama seperti hamba itu. Gereja harusnya berfungsi sama seperti hamba itu untuk mulai mentaati firman Tuhan, untuk mulai mereka ambil mereka dari luar. Kemudian bawa mereka masuk untuk berdiri di tangan Yesus sendiri sampai mereka mengerti, menyadari bahwa mereka bukanlah orang-orang sampah masyarakat, tapi mereka adalah orang yang mulia. Itu tugasnya gereja. Tugas kita tuh sama seperti tugas pelayan tadi. Cedok mereka yang ada di luar. Ambil mereka yang ada di luar, yang ada di sekitar kita, yang merasa diri mereka gak berharga, yang merasa diri mereka udah ancur-ancuran, hidup kelihatannya udah gelap sama sekali, tapi adalah tugas kita untuk ambil mereka. Dan ketaatan kita pula lah yang akan mengubahkan air menjadi anggur. Tuhan udah siapkan itu buat gereja Tuhan. Tuhan udah siapkan itu buat diri kita sendiri. Sama seperti kita mengubah diri kita dengan mentaati Tuhan bahwa oke, kita orang yang biasa. Tapi di tangan Tuhan kita adalah pribadi yang luar biasa. Itu di tangan Tuhan kita adalah menjadi orang-orang yang mulia. Dan kita gereja harusnya menjadi orang-orang seperti itu untuk orang-orang yang ada di luar. Pernikahan kita harusnya menjadi pernikahan yang memang dicari oleh orang di luar yang mereka sedang membutuhkan pertolongan untuk melihat bahwa kehidupan kita, pernikahan kita adalah hal yang mulia loh. Hal yang sangat berharga. Kalau dari gereja Tuhan gak keluar pengajaran, mereka mau dapat dari mana lagi?
Kalau dari gereja Tuhan gak keluar pertolongan, gak keluar sebuah teladan buat yang ada di luar, bagaimana lagi? Kita dipanggil bukan sekedar untuk hidup biasa-biasa, tapi kita dipanggil untuk sebuah kehidupan yang luar biasa karena Tuhan yang mati buat kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tadi saya juga bilang, jangan lahir seperti Raja Wali, seekor Raja Wali, kemudian mati seperti ayam kampung. Sudah cuma mati di penggorengan, kalau ayam kampung cuma digoreng. Raja Wali harus terbang naik tinggi. Tempatnya bukan di penggorengan. Saudara dan saya adalah Raja Wali loh. Ditentukan Tuhan menjadi orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia. Yang oleh karena kita, orang lain akan melihat kemuliaannya Tuhan. Pagi hari ini pastikan saudara menerima firman-Nya Tuhan. Sementara kita berdiri dalam perjamuan suci ini, come on, untuk mulai mengerti. Apapun yang saudara sedang alami, apapun yang sedang saudara hadapi, peristiwa-peristiwa gelap di musim-musim lalu kehidupan saudara, saya harus beritahu, saudara adalah orang yang mulia. Tetap itu beritanya Tuhan. Saudara adalah pribadi yang mulia, saudara adalah pribadi yang berharga, bukan karena achievement apa yang kita lakukan, tapi karena Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari berdiri sama-sama sebelum kita mempersiapkan diri pada perjamuan suci ini. Berbicara buat kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami adalah pribadi yang mulia karena oleh darah yang tercurah di kayu salib itu bukan darah yang biasa, darah Sang Penebus kami yang mahal harganya itu Tuhan. Yang mengembalikan kami menjadi pribadi yang mulia berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sementara kami akan mengambil bagian dalam perjamuan suci, Engkau berbicara. Lewat setiap bagian yang akan dilakukan Tuhan, tolong kami semua. Untuk mulai itu meresap dalam semua jaringan kehidupan kami, merasuk seluruh kehidupan kami bahwa kami adalah pribadi yang berharga. Karena Tuhan terlebih jauh mengasihi kami lebih daripada apapun juga. Kesalahan kami mungkin berat, tapi kami percaya kasih setia Tuhan jauh lebih hebat daripada semua kesalahan yang kami buat. Kembalikan kami kepada jalan-Mu ya Tuhan, pada kasih karunia-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami mendapati bahwa hidup yang kami jalani adalah hidup yang mulia, hidup yang berharga, hidup yang penuh dengan penyertaan Tuhan, hidup yang penuh dengan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari beberapa saat datang pada Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan suci.